Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya, karena kita hanya bisa melihat apa yang nampak oleh mata. Tidak memiliki kemampuan untuk melihat apa yang tidak terlihat, sehingga memunculkan banyak persepsi untuk mengungkap semesta ini, di mana setiap manusia memiliki keterikatan waktunya masing-masing. Mereka berpacu mengejar waktunya untuk mencapai keinginannya. Pengulangan yang terjadi dalam hidup, kegagalan-kegagalan yang dialami membuat mereka lupa akan apa yang sudah tertulis di dalam ketetapan yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang ada, tapi tak terlihat. Inilah dia, Teater Kandang Kuda, dengan judul naskah Infinity, karya dan sutradara Teguh Mahesa Putra. Selamat menyaksikan. Apa lantai ini sudah terlihat bersih? Aku rasa belum. Apa di bagian sini masih terlihat kotor? Aku rasa masih kotor dan tetap saja kotor. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Maksudmu? Apa yang terlihat bersih belum tentu dia bersih. Sama halnya dengan seseorang yang terlihat baik belum tentu dia baik. Kau melihat lantai ini sudah bersih. Ya demikian. Lalu apa memang masih kotor? Juga tidak. Aku tidak mengerti. Ya sudah, tidak usah diperdebatkan hal itu. Hei Don, kau sudah membalikan tanda buka yang di pintu. Ya, sudah. Aku sudah membaliknya menjadi bacaan buka. 24 jam. Tetapi di sini tidak ada tulisan 24 jam, Ken. Jadi kau katakan yang terlihat itu belum tentu benar. Iya memang. Berarti tempat ini sepi. Bisa saja tempat ini ramai, Ken. Kau sudah sitting Don. Kau bilang begitu tadi. Bilang begitu matamu. Emangnya kenapa dengan mataku? Ada yang salah dengan matamu. Aku memang selalu salah di matamu. Hati disepi lagi. Bahkan
Bahkan aku tidak mengingat kapan ada pelanggan datang ke sini. Dan Ya, kau mengingatnya mengingat apa? kapan ada pelanggan datang ke sini? Sepertinya 6 bulan yang lalu, Tidak mungkin. bahkan lebih, Ken. Benarkah? Ya, 6 bulan yang lalu itu hari ulang tahunku, Ken. Kau tidak memberiku kado waktu itu. Nah, waktu itu aku tidak punya uang, Don. Seharusnya kakak yang baik memberi adiknya kado. Aku sudah menjadi kakak yang baik untukmu. Kalau kakak yang baik memberi adiknya kado, Ken. Ya, aku karena tidak punya pelanggan lagi, Don. Kadoku. Selamat tahunku. Don, kau lihat di mana kacamataku? Tempat biasa. Iya, aku biasa menaruhnya, tapi tidak ada. Aku bilang di tempat biasa. Di mana? Di mana lagi? Ya, di mana lagi? Di mana? Di kepalamu. Aku memang sedang mengingatnya, Don. Di atas kepalamu, Ken. Tidak ada di atas kepalaku. Astaga, itu di atas kepalamu. Kau selalu meletakkan kacamatamu di atas kepalamu. Ya, aku tidak lihat. Aku melihat, kau tidak. Ya memang. Ya memang tidak terlihat olehmu. Ya kan mata kita memiliki keterbatasan, Don. Kita hanya mampu melihat apa yang terlihat saja, tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak tampak. Setidaknya kau dapat merasakannya, Ken. Rasakan sesuatu yang tidak terlihat itu sebuah keraguan. Kadang kita hanya bisa menyimpulkan apa yang kita lihat saja. Itu yang selalu kau katakan. Ya memangnya aku mau mengatakan apa lagi? Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Ya memang agar kau mengerti, Don. Kau selalu mengatakan, kacamataku rusak lagi. Akhirnya. Kita kedatangan pelanggan, Ken. Pelanggan setiap kita. Kenapa kalian tertawa? Aku sedang berduka. Itu menurutmu, Tuan, tapi tidak dengan kami. Itu menurutmu, Tuan, tidak dengan kami. Wah, Ken, sepertinya nanti malam kita makan ayam, Ken. Aku mau ayam goreng. Ayam goreng. Iya, ayam bakar boleh. Ayam bakar. Apa kita harus merayakannya, Ken? Oh ya, tentu saja, Don. Kita harus merayakannya. Kita harus membuat perayaan ini. Iya. Kau tunggu sebentar. Hei, Don, sapumu. Oh, pelanggan setiaku, Kai. Akhirnya tempat ini tidak lagi sepi. Hal ini. Ken, ayolah. Kita rayakan ini. Ayo, kau gunakan yang ini. Kau pakai topi ini. Kau pakai topi yang ini. Ya, Dan tiup trompetnya, Ken. Ya. Kau siap? siap. Kenapa kalian merayakannya di atas dukaku? Tuan, kita akan membantu menghapus dukamu. Dengan merayakannya? Ya benar, kau tenang saja. Bagaimana kalau kita hantar dia ke tempat duduknya? Ya, Baiklah, ayo Tuan. Duduk, Tuan. Silakan duduk, Tuan. Sudah, jangan ditiup terus trompetnya. Ya, kenapa memangnya? Nanti semesta ini berantakan. Hah? Hai, jadi apa dukamu? Kacamata aku, Tuan. Lensanya berkabut. Karena itu aku sudah tidak bisa membaca. Iya, ini karena lensanya sudah usang. Bisa kau perbaiki Penglihatanmu, kacamataku. kau tenang.
tenang saja. Tuan, kacamatamu rusak lagi, Tuan. Begitulah. Berarti matamu juga rusak. Mataku tidak rusak, tapi kacamataku yang rusak. Udah, Bukankah kacamata digunakan untuk mata yang sudah rusak? Belum tentu. Ya kenapa begitu? Ya karena ada banyak sekali jenis kacamata. Seperti kacamata baca, Kacamata baca, kacamata renang, renang, kacamata gaya. lalu di mana kacamatamu? astaga. Astaga. Pantas saja kerjaku tidak pernah selesai. Selalu saja terlihat kotor. Hai, ada yang salah dengan penglihatannya. Memangnya kenapa dengan penglihatannya? Oh, dia tidak bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. Hai, kau coba gunakan yang ini. Bagaimana? Jangan jauh-jauh jalannya. Buram, Tuan. Buram, Iya, buram. sepertinya kita akan melakukan tes. Kau duduk saja dulu. Don, Don, Ya kenapa? ambilkan snellen cat bersama lensanya. Tunggu sebentar. Cepat. Sebentar. Ya sudah, kau siap-siap. Don, Ya, kau sudah siap. ya, aku siap, Ken. Untukmu Kai, pelanggan setiaku. Apa kau sudah siap? Aku sedikit gemetar dan gugup. Kau tenang saja, Tuan. Ini baru pengetesan. Posisiku kurang nyaman. Begini posisinya. Tubuhku terasa terikat. Agar kau tidak kemana-mana. Memangnya aku mau kemana? Dulu kau pernah pergi. Dulu aku sudah tidak tahan. Harusnya kau tahan. Aku harus cepat ke belakang. Untuk apa kau ke belakang? Untuk membuang sesuatu. Ya harusnya jangan kau buang. Tidak bisa, itu tidak baik untukku. Astaga, Don. Kenapa kau ikat dia? Aku tidak ingin kehilangan pelanggan lagi, Ken. Kita tidak akan kehilangan pelanggan. Aku takut kalau dia pergi lagi. Dia pelanggan setia kita. Sudah lepas ikatannya cepat. Lepas. Kau jangan pergi. Hai. Kau gunakan kacamata yang ini. Don, sudah. Kau bantu arahkan. Ayo cepat sana. Ya, 6/6, Don. Yang nomor 8. yang ini. Oh, 20 itu, yang 20. Oh, Ya. ini. Tuan, Ah. lihat ke sini. Mau di mana? A, Sebelahnya, Don. Ini. E, Sebelahnya lagi. Ini. tidak jelas, Tuan. Oh, kalau atasnya, Don, bagaimana atasnya? Ini. Jangan terlalu tinggi, bawah-bawah. Ah, yang ini. Ya, bagaimana? Sama, Tuan, tidak jelas. Kita membutuhkan lensa yang lebih tebal. Don, cari di sebelah sana,
Non, dari lensa yang lebih tebal. Hai, kau masih gemar membaca buku? Begitulah, karena membaca sudah menjadi kebutuhanku. Sudah berapa banyak buku yang kau baca? Tak terhitung jumlahnya. Mungkin sudah ratusan buku yang kubaca. Kau hebat, begitu banyak hal yang kau tahu. Begitulah. Yang ini. Bukan yang ini. Yang mana? Yang lebih tebal, yang warna merah. Tapi semakin banyak hal yang aku tahu, semakin banyak pula hal yang belum aku ketahui. Kenapa demikian? Alam semesta ini menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Benarkah? Iya, seperti halnya konsep optik pada mata kita. Bagaimana? Ternyata apa yang kita lihat itu terbalik. Oh, itu karena fungsi otak kita. Otak kita secara otomatis membalik apa yang terlihat. Ya, sehingga kita bisa melihat semesta ini dalam sisi yang benar. Tepat sekali. Cahaya yang masuk ke mata kita dibiaskan oleh lensa ke retina sehingga menghasilkan bayangan terbalik. Kau benar, kau memang pintar. Ayo, duduk dulu di sini. Terbalik. Kita gunakan yang ini ya. Ayo, hai. Kau baca yang ini coba. Hai. Bagaimana? Masih belum, Tuan. Yang ini? Sama, Tuan. Atasnya juga. Kalau yang atas berbayang, Tuan. Kalau atas berarti bawah. Kalau kanan dan kiri Tuan, apakah kanan dan kiri itu juga terbalik? Kurasa tidak. Tapi kau bilang terbalik. Ya memang terbalik. Ya kenapa bisa terbalik? Karena cahaya. Cahaya? Iya. Mata kita sangat bergantung pada cahaya. Ya tentu saja. Kalau tidak ada cahaya, mata kita tidak dapat melihat. Tapi kita dapat memperkirakannya. Bisa saja kita salah kira. Bisa saja. Karena gelap dan tidak ada cahaya. Ya, kau benar. Seperti kita berada di ruangan yang sangat gelap. Kita tidak bisa melihat apapun. Bahkan dengan mata terbuka sekalipun. Ya, kita sangat membutuhkan cahaya untuk melihat. Karena kita semua dituntun oleh cahaya. Cahaya adalah penuntun kita. Dan apakah kau tahu cahaya itu dapat melesat dengan cepat? Wah, benarkah? Seperti halnya cahaya matahari yang hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Itu sangat lambat. Itu sangatlah cepat. Kalau cepat, tidak mungkin membutuhkan waktu 8 menit. Ya, karena jarak dari matahari ke bumi itu sangatlah jauh. Lalu, bagaimana dengan bulan? Bulan yang kita lihat malam nanti. Sekitar 1,3 detik yang lalu. 1,3 detik yang lalu. Iya. Berarti matahari yang kita lihat sekarang adalah matahari 8 menit yang lalu. Begitulah. Mengapa mata kita terlambat untuk melihatnya? Itulah karena
apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Ken juga bilang begitu kepadaku. Memangnya dia bilang apa? Apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Ya memang begitu. Begitu bagaimana? Kadang cahaya itu bisa menjadi gelombang saat kita tidak melihatnya, dan bisa berubah menjadi partikel saat kita melihatnya. Jadi, kalau tidak ada yang melihatnya, apakah cahaya itu tetap ada? Seorang ilmuwan terkenal pernah berkata kepada sahabatnya, "Apakah bulan masih berada di sana saat kita tidak melihatnya?" Lalu menurutmu apa masih ada di sana? Entahlah, Tapi bagaimana kalau kita bisa melebihi kecepatan cahaya? sepertinya itu sangat tidak masuk akal. Ya bisa saja. Ya tidak bisa. Kenapa tidak? Sekarang aku tanya kepadamu, dengan melebihi kecepatan cahaya, apakah mata kita mampu untuk melihat? Sedangkan mata kita saja sangat bergantung kepada cahaya. Ya, sepertinya akan gelap. Ya karena kau sudah meninggalkan cahaya. Keren. Aku jadi teringat film superhero. Tuan, bagaimana Tuan? Tuan, bagaimana dengan lensa aku Tuan? Sudah tidak bisa, Tuan. Kacamata aku. Iya, sudah tidak ada lagi lensa yang cocok untukmu. Lalu bagaimana dengan penglihatanku? Kau kan masih bisa melihat apa yang terlihat saja. Ya memang aku masih bisa Ya melihat. memang, karena kau tidak buta. Tapi tanpa kacamata itu aku tidak bisa membaca. Sepertinya kau harus berhenti membaca. Oh, tidak. Padahal aku baru saja membeli buku dan aku belum sempat membacanya. Kau harus meninggalkan buku-bukumu. Tapi aku masih ingin membaca, Tuan. Buku. Aku tidak ingin berhenti membaca. Aku tidak ingin melihat aku rusak. Kau yakin sudah tidak ada lensa lagi untuknya? Kau sudah mencarinya dan tidak ada. Lalu pelanggan kita bagaimana, Ken? Aku sudah tidak tahu. Kau merelakannya. Aku tidak rela kehilangan pelangganku. Ya sudah, kau lakukan sesuatu, Ya ini Ken. yang aku lakukan. Ya cari Kau bantu dong. Hei, kau bantu dia. Sudah kau cari dia. Aku tidak ingin berhenti membaca. Tenangkan dirimu, Tuan. Kau ikuti aku seperti ini, Tuan. Nah. Seperti cahaya menerang, menuntun langkah-langkah, membentuk harapan, merajut keinginan, menatang mimpi. Ketika cahaya itu pergi, di mana aku hidup? Langkahku terhenti, meleburkan harapan, merobek keinginan, menghancurkan mimpi. Tak mampu kulanjutkan lagi. Kacamata ini tak layak kugunakan lagi. Loh, kenapa kacamata ini masuk ke dalam puisi?
Semoga penglihatanku bisa kembali ke tempat ini. Mungkin ini cocok. Tuan, Kurang. ada yang bisa dibantu? Masih tidak bisa. Tuan, Sama saja. tapi kau sudah mencobanya satu persatu. Kalau kesini jangan memberantaki. Maaf, Tuan. Maaf. Enak saja kau bilang maaf. Maaf sekali lagi. Aku minta maaf. Tempat ini aku yang bereskan, aku yang rapikan. Hei Don, sudahlah. Jangan begitu kepadanya. Aku tidak sengaja, Tuan. Tidak apa-apa Tuan. Tidak apa-apa, dia menjengkelkan. Hei Don, kau kan bisa merapikannya lagi nanti. Tidak Don, saja. Aku sudah dibutakan oleh keinginanku. memangnya apa keinginanmu Tuan? Aku ingin menulis puisi lagi, Tuan. Kenapa tidak kau tulis? Ini kacamata yang digunakan untuk menulis sudah rusak. Kau datang orang yang tepat. Hei Don, cepat kau rapikan. Kita kedatangan pelanggan. Dia pelanggan kita. Ya iya, ayo cepat. Tuan silakan duduk. Tuan, apa kita baru bertemu? Ya, aku sengaja datang ke sini untuk memperbaiki kacamataku atau kalau bisa diganti saja, Tuan. Kau datang ke orang yang tepat. Kau perkenalkan, saya Ken, seorang ahli reparasi kacamata. Ken? Iya. Dia adikku, Don. Dia biasa membantu pekerjaanku. Don, Ya, Don. Namaku Billy. Billy. Ya, Seorang tukang parkir yang di tengah malam itu, Ken. Temanku ada. Dia memang tukang parkir, tapi namanya Sabili. Iya, Sabili. semua orang berhak. Semua orang pun boleh memakai nama itu. Nama boleh sama, tapi tetap beda. Ya memang berbeda. Aku bukan tukang parkir. Lalu apa? Aku adalah seorang penulis puisi. Pujangga. Ya, begitulah. Sudah banyak karya-karyaku yang sudah kubuat. Karyaku berserakan kemana-mana. Kau hebat, Tuan. Tentu, Kau bisa menuangkannya menjadi sebuah puisi. tentu saja. Tuan, kau duduk dulu di sini. Kau gunakan kacamata yang ini dulu. Oh, ini aja deh. Don, kau bantu. Ini lencatnya, Don. Dekat sekali. Mundur. Ayo, Don. Yang ini, Tuan. Ya, bagaimana? Buram, Atasnya, Don. nih masih belum terlihat, Tuan. Sebelahnya, Don. Ini. Sama saja tak terlihat. Don. Sudah. Itu yang tertidur di kursi itu siapa, Tuan? Dia pelanggan setiaku. Kai namanya. Dia seorang pustakawan. Seorang pustakawan. Iya. Tuan. Namanya Kai.
Dia sudah tidak bisa membaca, Tuan. Tapi dia masih bisa melihat apa yang dia lihat saja. Ya, benar. Itu. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Ah, tepat sekali. Astaga, kenapa kata-kata itu lagi? Memang begitu kenyataannya. Yang terlihat baik belum tentu baik. Memang benar. Yang terlihat sepi belum tentu sepi. Bisa sepi, bisa juga ramai. Ah, aku tidak mengerti. Ya, kau kan memang belum mengerti, Don. Tadi aku dibilang sinting. Nanti kau juga akan mengerti. Ah, sudah. Nanti aku tambah sinting. Penglihatan kita memang terbatas. Sebatas apa yang kita lihat saja. Aku juga pernah membuat ini menjadi puisi. Sama saja itu lagi. Maka dari itu, aku pernah menuangkan ini menjadi puisi, Tuan. Tentang apa? Puisi tentang pengemis. Kau pernah lihat seorang pengemis? Hah? Apa yang kau lihat dari pengemis? Dia berpakaian sudah kotor. Begitulah. Yang kita lihat, pengemis itu berpakaian lusuh dan kotor. Mendatangi rumah ke rumah. Meminta belas kasih kepada orang-orang yang lewat. Padahal bisa saja pengemis itu mempunyai mobil yang mewah, rumah yang mewah, harta, perhiasan, bahkan mempunyai peternakan di kampungnya, Tuan. Bisa saja tidak, Tuan. Ya bisa saja, karena kita tidak melihat itu. Ya, karena kan kita tidak tahu. Ada lagi, Apalagi? kau lihat, sebagian orang-orang berdasi di gedung megah sana, mereka terlihat pintar, cerdas, penampilannya sungguh meyakinkan. Ternyata mereka bertengkar seperti anak-anak. Ada yang bermain di saat bertugas, nonton video, main game. Yang lebih parah dia tertidur pulas di saat bertugas. Tertidur saat bertugas. Ya, Itu namanya kerja bercanda. Tapi gajinya serius. kau tahu yang lebih mengerikan lagi? Apalagi? Dari sebagian orang-orang itu dengan teganya merampas yang bukan hak. Apa? Merampas yang bukan haknya? Ya, itulah dibalik kenyataan yang tidak terlihat. Kenyataannya, kacamatamu sudah tidak bisa kuperbaiki, Tuan. Apa? Kenyataan yang teramat pahit, Tuan. Kacamataku. Benarkah? Apa sudah tidak bisa kau perbaiki, Tuan? Benar, Tuan. Sungguh teganya mereka. Cobalah sekali lagi, Tuan. Mungkin kau bisa. Sudah tidak bisa, Tuan. Nah, kau kan ahli kacamata. Seharusnya kau bisa memperbaiki ini. Aku memang seorang ahli reparasi kacamata, tapi tidak semua bisa kuperbaiki. Kau bukan ahli kacamata kalau kau tidak bisa memperbaikinya. Aku bisa memperbaiki kacamatamu, tapi tidak dengan penglihatanmu. Tapi aku butuh kacamataku untuk memperbaiki penglihatanku, Tuan. Kacamatamu sudah kuperbaiki, Sabili. Tadi kau bilang tidak bisa. Karena sudah tidak ada lagi lensa yang cocok untukmu. Lalu bagaimana dengan penglihatanku? Aku juga sudah berusaha memperbaiki kacamata pelangganku. Hancur rasaku, punah harapanku. Kenapa seperti ini lagi, Ken? Salah, Don. Kau yakin lensanya sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Ya sudah, cari lagi cepat, Ken. Ya sedang kucari. Ya cepat. Ya sudah, diam. Lensaku, kacamataku. Sepertinya kita harus merelakannya lagi. Lensaku, Tuan. Bagaimana dengan lensaku, Tuan? Tuan, lensaku, Tuan. Lensa. Lensaku saja sudah tidak ada, apalagi lensamu. Jadi kau sudah tidak bisa membaca. Bukan hanya membaca, bahkan aku sudah tidak bisa menulis. Kau juga menulis. Ya, karena aku adalah seorang penulis puisi. Kau seorang penulis puisi, tapi kau sudah tidak bisa menulis. Kau seorang pustakawan yang gemar membaca, tapi kau tidak bisa membaca. Aku seorang ahli reparasi kacamata, tapi aku gagal memperbaiki kacamata kalian.
Tuan, apa kau sudah pernah mencoba ke tempat lain untuk memperbaiki kacamatamu? Sebelum aku kesini, aku sudah mencari ke tempat lain. Sampai ku jelajahi pelosok-pelosok, tapi hasilnya nol, nihil. Tak ada yang mampu memperbaiki kacamataku ini. Aku juga sama sepertimu. Walaupun biasanya aku memperbaikinya di sini, aku sempat pergi ke tempat lain, tapi hasilnya sama saja. Padahal aku menaruh harapan besar di tempat ini. Tapi di sini bukan tempat untuk menaruh harapan. Tapi masih banyak puisi-puisi yang harus kukerjakan, Tuhan, yang harus kutulis. Karena aku sedang membuat karya-karyaku, puisi tentang kehidupan yang belum tentu sebenarnya. Itulah sisi di balik kehidupan yang tak terlihat. Apa mungkin yang kita lihat selama ini hanyalah ilusi? Ya, mungkin saja. Karena mata kita hanya mampu melihat apa yang terlihat saja. Seperti angin yang berhembus membelai jauh hingga jauh itu bergoyang. Dan sebabnya ada yang jatuh, gugur, ada Semua mengalir begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Aku jadi teringat buku tentang perjalanan waktu, di mana kita semua terikat oleh waktu. kita semua memang berpacu dengan waktu. Padahal waktu itu sendiri tidak kemana-mana. mungkin kita tinggal menunggu waktu. Seandainya saja kita bisa mengulang waktu. Aku juga ingin kembali ke masa lalu. Begitupun keinginanku. Andai saja waktu ini bisa kuputar, aku ingin masih bisa menulis puisi lagi. Aku juga ingin bisa kembali membaca buku-bukuku yang belum sempat aku baca. Aku ingin selalu berhasil memperbaiki kacamata pelangganku. Aku ingin menulis puisi lagi. Buku-bukuku, Memperbaiki kacamata pelangganku. Menulis puisi lagi. membaca bukuku. Menulis puisi lagi. Permisi. Permisi. Rupanya di sini tempatnya. Permisi. Apakah di sini tempat memperbaiki kacamata, Tuan?
Memangnya kamu tidak melihat di depan pintu sana? Saya lihat di sana ada gambar kacamata. Di sini banyak kacamata. Tuan tidak membaca tulisan yang ada di depan. Kacamata saya bermasalah, Tuan. Jadi saya nggak bisa membaca tulisannya. Oh benar. Di sini memang tempat reparasi kacamata. Kalau begitu, saya tidak nyasar, Tuan. Begini, Tuan. Kacamata saya bermasalah, Tuan. Hari sudah senja, tokonya mau tutup. Saya butuh kacamata itu, Tuan. Besok pagi, saya mau dagang kacamata. Mau dagang kacamata? Oh iya. Mau dagang jam, Tuan. Ya sudah, Anda datang saja besok pagi. Tolonglah, Tuan. Saya butuh kacamata itu, Tuan. Pokoknya sudah mau tutup. Tolong, Tuan. Tidak bisa. Tolonglah. Sudah tidak bisa. Kau berjualan apa? Tuan-tuan ingin beli jam saya, tuan-tuan? Gampang, Tuan. Nih, Tuan. Tuh. Jadi ganteng, Tuan. Tadinya Tuan kurang ganteng. Begitu pakai kacamata, ganteng, Tuan. Enak saja. Nah. Dia. Keren kan? Jadi tambah keren. Tuan, beli kacamata saya. Banyak modelnya, Tuan. Nih, Tuan. Coba Tuan jajal nih jam saya. Tuh jam. Manis kan? Jadi manis pakai jam ini. Gimana, Tuan? Ah, aku tidak mau. Tidak butuh. Kalau tuan-tuan tidak memakai jam, berarti tuan-tuan tidak tahu waktu. Anda menjual waktu. Saya jual jam, Tuan. Bukankah jam adalah alat penunjuk waktu? Saya itu jual jam, bukan jual waktu. Ya sama saja. Berarti Anda menjual waktu. Saya bilang saya jual jam. Nih jam saya, ini jam saya. Ini jam saya. Tapi jam-jam ini bisa diputar kan? Bisa. Berarti Anda bisa memutar waktu. Saya cuma bisa memutar jam, Tuan. Sama saja. Saya tidak bisa memutar Bisa, jam. Tuan. Memutar jam sama juga memutar Bisa, waktu. bisa. 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 Tampang aja keren. Beli kagak. Begini saja, Tuan. Tuan, bisa putar jam yang itu? Bisa. Boleh tidak kalau misalkan Anda putar mundur ke belakang sedikit saja? Bisa? Bisa. Ayo, coba putar. Sedikit saja. Begini. Begini. Wah. Begini. Ya. Waktu benar-benar bergerak mundur. Benar. Ya. Waktu benar-benar berputar mundur. Ya. Bagaimana kalau kita putar jam itu ke waktu yang lebih lalu? Ayo. Aku setuju. Aku ingin ke masa lalu agar aku masih bisa menulis puisi lagi. Aku juga ingin. Aku juga ingin bisa membaca lagi. Ya. Bagaimana kalau Tuan suruh dia putar lagi? Ayo. Kita saja bersama-sama. Ayo. Tidak bisa. Tidak bisa. Mau kemana? Ayo. Tuan, kita semua ingin kembali ke masa lalu. Jangan ngomong begitu, nanti dia bingung. Tuan, bisa tidak putar lagi jamnya? Ya. Tadi kan sudah. Kalau mau putar lagi, beli dulu. Saya tidak punya uang. Ya nggak bisa. Tidak harus membeli lah. Nggak bisa. Putarlah. Tidak bisa. Tuan, aku akan membeli jam ini. Nah,
berarti ini punya duit. Ini nggak ada duit. Tapi nanti ya. Ya, nggak bisa. Saya mau pulang buat besok pagi dagang jam. Ayolah Tuan. Jangan pulang. Sebentar Tuan. Tuan sebentar. Sedikit saja Tuan. Sedikit. Saya itu mau istirahat. Besok pagi mau dagang jam. Putar lagi saja Tuan. Tidak bisa saja Tuan. Kita mau kemana ini? Nggak bisa, saya mau pulang. Ayolah Tuan. Saya mau pulang. Saja Tuan. Begini saja. Tuan sudah lelah. Sebaiknya Tuan istirahat dulu. Ya. Tuan istirahat. Nah, bantu tuh. Anda mau minum? Saya tidak haus. Bagaimana kalau minum kopi? Tidak mau. Coba kau rayu. Begini Tuan. Kita janji akan beli jam itu. Ya, betul. Janji ya. Iya, tapi Tuan putar lagi ya Tuan ya. Tapi janji kan? Iya Tuan. Boleh. Ayo Tuan. Ayo Tuan. Ayo putar jamnya. Oke. terlihat bersih. Aku rasa masih kotor. Apa di bagian sini masih terlihat kotor? Tetap saja kotor. Terkadang apa yang kita lihat belum tentu sebenarnya. Maksudmu? Apa yang terlihat bersih belum tentu dia bersih. Kau melihat lantai ini sudah bersih. Tidak demikian. Lalu apa memang masih kotor? Juga tidak. Aku tidak mengerti, kan? Aku juga tidak mengerti, Don. Don, kau sudah membalikkan tanda buka yang di pintu. Aku sudah membaliknya menjadi bacaan buka. 24 jam. Tidak ada tulisan 24 jam. Ini sepi lagi. Don, kau mengingatnya? Mengingat apa? Kapan ada pelanggan datang ke sini? Sepertinya 6 bulan yang lalu. Tidak mungkin, Don. Bahkan lebih, kan? Itu lebih tidak mungkin. Aku ingat 6 bulan yang lalu itu hari ulang tahunku, Ken. Dan kau tidak memberiku
beliku kado waktu itu. Iya, nanti akan kubelikan kau kado. Benarkah? Benar. Sungguh? Tunggu. Akhirnya kau adalah sosok kakak yang baik, Ken. Iya. Ya, aku senang sekali. Sudah. Janji, Iya, kadoku. kadomu. Don, kau lihat di mana kacamataku? Di tempat biasa. Iya, aku memang selalu menaruhnya di tempat. Aku bilang di tempat biasa. Iya, aku selalu menaruhnya di atas kepalaku. Ya, kau memangnya mau taruh di mana lagi? Iya, karena aku merasa ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kau memang selalu meletakkan kacamatamu di atas kepalamu. Ya memang mau di mana lagi? Ken, kita kedatangan pelanggan. Iya, Ya, Kacamataku. pelanggan setia kita, Ken. iya. Ayo. Sepertinya nanti malam kita makan ayam. Ayam. Iya. Kita harus merayakan ini. Apa kita harus merayakan, Ken? Terserah kau saja lah. Kau kenapa? Tidak apa-apa. Aneh. Hei, kau pasti ingin mengambil topi dan trompet kan? Yang kita punya hanya tinggal topi dan trompet. Dia benar-benar datang. Apa nanti aku akan gagal lagi? Hai, kau duduk dulu. Kenapa sudah duduk? Emangnya kau mau apa? Kita belum merayakannya. Apa yang kau harapkan dari perayaan ini? Kacamatamu rusak lagi. Benar, Tuan. Wah, Kacamataku rusak lagi. lensanya berkabut. Memang selalu berkabut, Tuan. Iya, lensanya sudah usang lagi. Apakah sudah ada lensa untukku? Kau tunggu sebentar di sini. Kacamatamu rusak lagi, Tuan. Begitulah. Berarti matamu juga rusak. Mataku tidak rusak, tapi kacamataku yang rusak. Kau tunggu di sini. Hei, kau jangan ambil tali. Kau diam saja di sini. Kenapa aku diikat lagi? Agar kau tidak kemana-mana. Memangnya aku mau kemana? Supaya kau tidak pergi. Tapi sekarang aku tidak akan pergi. Kau pernah pergi. Sekarang aku tidak akan pergi. Astaga, Don. Kenapa kau ikat dia lagi? Aku tidak ingin kehilangan pelanggan lagi, Ken. Dia tidak akan pergi, Don. Aku takut kalau dia pergi lagi. Dia pelanggan kita. Lepas ikatannya. Don, Jangan. Awas, jangan sampai dia pergi. tidak. Maafkan adikku. Kau tidak melakukan tes lagi kepadaku. Tidak perlu. Hai. Apa kau mengingat bahwa kejadian ini terulang lagi? Sebelumnya kau melakukan tes kepadaku. Lalu, Tidak ada lensa yang cocok untukku. benar saja. Jadi sudah tidak ada lensa untukku, Tuan. Sepertinya aku gagal lagi memperbaiki kacamatamu.
Kurasa kejadian ini memang terulang lagi. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Padahal tadi aku masih bisa membaca. Oh, masih sempat bisa membaca? Iya, tadi aku masih bisa membaca, tapi hanya sebentar. Lalu kau sudah tidak bisa membaca lagi? Tiba-tiba mataku buram dan aku tidak bisa melanjutkan membaca, Tuan. Ada yang aneh. Lalu apa lagi yang kau ingat? Kursi ini, Tuan. Iya, kenapa dengan kursi itu? Aku sempat tertidur di kursi ini. Apakah nanti akan ada yang datang? Kurasa begitu, Tuan. Mencoba mencari arti makna, memahami di balik biji yang tidak terlihat. Ketika mata tak berarti apa-apa, diriku tersandar, aku terdiam. Semangat mencoba diriku makin jauh. Kacamata ini tak layak digunakan lagi. Loh, kenapa kacamata ini selalu masuk ke dalam puisi? Semoga penglihatanku bisa kembali di tempat ini. Hei, kalau kesini jangan memberantaki, Tuan. Maaf Tuan, Maaf. Tempat ini aku yang rapikan, aku yang bereskan. maaf sekali lagi. Aku minta maaf Tuan. Aku tidak sengaja Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Dia menjengkelkan. Udahlah, Don. Jangan seperti itu padanya. Kau kan bisa merapikannya lagi nanti. Tidak, aku Don. masih banyak pekerjaan. Ayolah. Nanti saja aku kerjakan. Don. Tidak. Aku sudah dibutakan oleh keinginanku. Memangnya apa keinginanmu, Tuan? Aku ingin menulis puisi lagi Tuan. Tuan, kau duduk dulu di sini. Tuan, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ya. Aku merasa aku pernah kesini sebelumnya. Tuan Billy, seorang penulis puisi. Ya, Ya, aku Billy, penulis puisi. ya. Tapi bukan tukang parkir. Kacamatamu rusak lagi. Ya, kacamataku rusak lagi Tuan. Keinginanku selalu gagal lagi. Keinginan kita memang selalu gagal lagi. Apa kau juga merasa bahwa kejadian ini terulang lagi? Ya, kenyataannya kejadian ini seperti terulang lagi. Lalu apa yang kau ingat tentang kejadian ini? Ya, aku ingat
ketika aku datang ke sini, aku melihat kau sedang tertidur di kursi sebelah sana. Lalu sudah tidak ada lagi lensa yang cocok untukmu. Jadi masih ada lensa untukku tuh. Coba kulihat. Sepertinya kejadian ini memang terulang lagi. Kau benar. Aku sudah tidak punya lensa yang cocok untukmu. Kenapa berakhir seperti ini? Padahal aku masih ingin menulis puisi. Tapi aku masih ingin membaca dan membaca selamanya. Ada penyebab atas semua ini. Keinginan kita terlalu gagah dan tetap saja gagah. Aku tidak bisa menjalani semua ini. Aku tidak bisa menjalani cerita ini. Kenapa keinginan kita tidak pernah tercapai? Jangan terlalu terjebak. Seperti terbelenggu. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Karena kita hanya melihat apa yang nampak oleh hewan. Tapi menggunakan banyak refleksi untuk mengubah matahari. Di mana memiliki keterikatan waktu yang mereka berpadu setiap waktu untuk mencapai keinginan. Kegagalan yang diharapkan membuat mereka lupa. Akan saya mudah di dalam ketetapan yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang adil, aku akan lihat. Aku semakin yakin dengan semua ini. Seperti ada yang menulis cerita kita. Cerita kita seperti pernah tertulis sebelumnya. Jadi siapa sebenarnya yang menulis cerita ini? Entahlah. Seandainya saja aku bisa merubah cerita ini. Tentu kita bisa ubah cerita sesuai cerita yang kita inginkan. Bukankah kau seorang penulis? Ya, memang. Benar saja. Aku menduga kau yang menulis cerita ini. Tidak, aku tidak menulis cerita ini. Sudahlah, mengaku saja. Apa yang harus aku akui? Cerita ini. Aku tidak menulis cerita ini. Kau seolah sudah memaknai cerita ini. Memaknai cerita? Tidak, aku tidak memaknai cerita ini. Tapi puisimu tadi sudah mewakili cerita ini. Itu memang puisi yang sempat aku buat. Tapi itu hanya sebentar. Jadi, sebelumnya kau sempat bisa menulis. Ya, aku memang sempat menulis tapi hanya sebentar. Aku tanya kepadamu, kau jawab yang benar. Apakah kau yang menuliskan cerita ini? Jawab yang benar. Kalian menang.
Aku memang penulis. Tapi aku hanyalah penulis puisi, bukan menulis cerita ini. Itu sama saja. Artinya kau sama-sama penulis. Aku jadi semakin curiga dengan dia. Memang benar, kau yang menuliskan cerita ini. Bagaimana aku mau menulis cerita ini? Saat ini saja aku tidak bisa menulis. Alasan? Kau sempat bisa menulis. Dan kau sempat bisa membaca. Sedangkan aku, tokoku selalu sepi. Aku mengharapkan seorang pelanggan datang ke sini. Tapi kenapa selalu kalian yang datang ke sini? Dan aku selalu gagal memperbaiki kacamata kalian. Apa kau sudah tidak bisa membaca? Apakah Tuhan selalu gagal dalam keinginan-keinginannya? Kalau kalian kira aku yang menulis cerita ini, tidak mungkin. Bahwa aku sudah kehilangan kemampuan untuk menulis. Saat ini saja, aku sudah tidak bisa menulis. Kau benar. Kita kehilangan kemampuan kita. Keinginan kita tidak pernah sampai. Jadi mungkin aku yang menulis cerita ini. Satu-satunya cara, kita harus menemui sang penulis itu. Tapi bagaimana caranya menemui sang penulis itu? Aku banyak mengenal penulis-penulis hebat. Maha penulis. Aku tahu tempatnya. Kita bisa datang meminta dia agar dia menuliskan cerita yang kita inginkan. Apa kau yakin meminta dia untuk mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kenapa tidak? Aku yakin kita bisa mengubahnya. Apakah mungkin mengubah ketetapan yang sudah ditetapkan? Mungkin saja, tuan-tuan. Ayo, bergegaslah sebelum ada yang datang. Sepertinya penjual jam itu sebentar lagi akan datang. Ayo cepatlah sebelum penjual jam itu minta ikut.
memutar jam. Tetapi saya tidak bisa memutar waktu. Coba cahayai ruang jiwa ini, terus berharap dan terangi. Coba sembunyikan suara